Pertanyaan, apakah suami bule lebih romantis? Oke, mari kita jawab. Jadi pertanyaan itu sering banget ditanyakan, ya. Benarkah suami bule lebih romantis? Jawabannya sebenarnya relatif, teman-teman, relatif. Jadi tergantung orangnya, bukan semata-mata karena dia bule. Oke? Dari sini kita akan melihat dari dua sisi. Yang pertama adalah kenapa banyak orang kenapa banyak orang menganggap suami bule romantis, karena begini. Di budaya barat, budaya mereka adalah budaya yang sangat ekspresif. Apa itu ekspresif? Ya, jadi pria-pria di sini mengungkapkan perasaannya tuh secara langsung gitu. Nah, ini kan beda banget dengan orang kita budaya timur, ya kan? Kalau budaya timur kayaknya malu gitu ya. Mau nyebrang jalan gandeng suami aja kayaknya malu deh, takut dilihat orang gitu kan. Nah, kalau di sini tuh nggak kayak gitu. Kalau mereka punya perasaan cinta atau sayang gitu, mereka nggak ragu-ragu ngomong I love you. Nah, atau kayak kita ngomong aku sayang kamu, itu nggak pakai ragu, nggak pakai malu. Mungkin di depan orang tua atau di depan siapa saudara mereka ngomong aja. Kalau kita kan lihat-lihat mau ngomong gitu, itu kalau budaya kita ya, nggak cowok nggak cewek. Jadi budaya mereka tuh mengekspresikan perasaannya tuh langsung, nggak pakai mikir dua kali, segen ya gitu tuh mereka nggak ada. Jadi ekspresif banget. Nah, nggak enaknya juga kayak gini, kalau lagi nggak suka atau lagi marah juga mereka nggak bisa menyembunyikan diri gitu. Ini contoh nggak ada hubungannya sama romantis sama enggak ya. Kalau aku masak kebetulan masakanku terlalu asin atau apa ya, dia akan bilang, waduh ini kok asin ya. Kadang-kadang kita, aduh maaf ya nggak enak ya. Kalau orang kita mungkin mau ngomongnya, sayang kayak kamu masaknya ini ya, kamu tadi kelupaan atau kayak gimana gitu kan, mikir. Kalau nasi ini, loh kok ini asin. Jadi langsung diekspresikan itu. Jadi kalau kita ngelihat dari sisi mereka tuh lebih ekspresif, dan berikutnya lagi mereka kan lebih terbuka dalam berkomunikasi. Kenapa? Karena banyak bule budaya barat nih ya, maksudnya diajarkan sejak kecil untuk jujur dan terbuka untuk menyatakan emosinya. Jadi mereka itu cenderung lebih verbal dan lebih empatik gitu ya. Karena begini, kalau kita di budaya timur, ini dia, ada perasaan begini, kalau cowok ngomong duluan, misalnya dia sedih, misalnya kita lagi nonton bioskop nih, filmnya sedih. Kalau cowok kan kayaknya mungkin mau sedih, ikut nangis juga ditahan-tahan ya nggak? Kalau di sini, ini ya yang saya lihat ya, dari suami atau keluarga suami gitu ya, mereka ya kalau senang ya kelihatan, kalau sedih kelihatan, nggak pakai ditahan-tahan gitu. Jadi mengungkapkan emosi perasaannya tuh langsung gitu. Karena udah dibiasakan mereka tuh jujur apa adanya gitu, nggak perasaan nggak enak, segen atau apa tuh kayaknya nggak terlalu kayak kita budaya timur, itu maksudnya. Terus ada lagi, satu lagi poin adalah mereka tuh juga suka banget memberikan perhatian-perhatian kecil. Misalnya nih contoh, dia ngelihat nih ya, suami saya ngelihat saya barusan bersihin ya, misalnya bersihin dapur atau bersihin apa, dia nanti akan keluar kata-kata thank you honey for doing that gitu, makasih ya kamu udah giniin. Terus ya aku kan tiap pagi nyiapin bekal buat suami berangkat kerja, ya nyiapin bekal tiap hari, tapi dia ngucapin terima kasihnya juga tiap hari gitu. Kalau nggak lupa, ya pernah juga lupa ya. Kalau lupa ya dia nggak ngomong. Tapi kalau dia ingat, dia yang ngomong gitu loh. Kayaknya kalau orang kita kayaknya nggak segitunya ya. Masa sih tiap hari ngomong? Mau berangkat kerja, dia menyatakan, nyatain perasaannya gitu. Oke, I will be back soon gitu misalnya. Aku ntar balik cepet kok gitu. Terus udah gitu, ntar dia mau cium pipi kita atau dia menyatakan gini, I love you honey. Ya, atau dia bilang gini, did I say that I love you today gitu ya. Jadi saya begini, artinya gini, hari ini aku tuh udah ngucapin I love you belum ya? Pakai nanya lagi, saya bilang, iya kayaknya udah sih. Oh oke, aku mau ngomong lagi kayak gitu.
Sebenarnya menurut kita, aduh penting ya, tapi ya sudahlah, karena itu mau ngucapin perasaannya sih kayak gitu orangnya. Habis kita mau kayak gimana lagi? Memang seperti itu kan, mengekspresikan perasaannya gitu. Nah, apalagi kalau nanti kita tuh ulang tahun atau Valentine, nanti tahu-tahu dia pulang bawa bunga gitu kan. Kalau di kita kan, budaya kita kan, lah ngapain? Ya buat kalian nih perempuan-perempuan, mbak-mbak, para wanita yang romantis pasti suka kan? Dibawain bunga, dibawain coklat, dibawain kayak gitu. Itu. Ya saya sih senang-senang aja, tapi sebenarnya kalau saya rada sayang juga ya kalau aku pilih, lah ini bunga yang mahal lagi. Mending dibeliin yang lain. Oke, ya itu mah tergantung orangnya ya, makanya itu tadi saya bilang relatif juga ya kan. Kemudian dari sisi lain, ada juga sisi lainnya. Karena tiap orang itu beda-beda, artinya nggak semua bule itu romantis. Ada juga yang cuek, ada juga yang nggak terbiasa menunjukkan kasih sayangnya secara verbal. Jadi memang tergantung latar belakang keluarganya kayak gimana waktu dia dibesarkan, sama kepribadiannya itu kayak gimana. Memang kepribadian orang yang cuek ya ada juga gitu. Lalu satu lagi yang berikutnya adalah standar romantisnya kan juga beda-beda. Apa yang dianggap di budaya barat sini romantis, belum tentu di Indonesia dianggap romantis. Contoh, ini maksudnya apa ini? Apa ini Kak maksudnya gini? Kalau di dalam budaya barat, kalau kita habis masak, terus saya membereskan dapur gitu ya, beresin meja, kemudian cuci piring, lalu suami kita ngebantuin gitu. Suami kita ngebantuin beresin cuci piringnya, atau dianya yang masukin ke tempat lemarinya, atau masukin ke tempat cuci piring, atau ke apa itu washing machine, atau dia yang ngelapin atau yang kayak gitu. Kalau di Indonesia kan kayaknya ini romantis banget, suaminya mau ngebantuin urusan rumah tangga gitu kan. Kalau di sini ya enggak lah, kalau yang seperti itu kalau di sini biasa aja, karena dalam budaya barat pekerjaan perempuan kayak bersih-bersih, nyuci ini itu laki-laki juga mengerjakan. Jadi pada saat suami laki-laki ya, yang nggak harus suami istri, mungkin kakak, adik atau apa, kalau kita ngelihat si istri sibuk melakukan apa, si suami melakukan apa, jadi mereka equal gitu lah, seimbang. Nggak harus misalnya urusan dapur bersih-bersih pasti perempuan, enggak. Di sini anak laki-laki kecil dari itu sudah dibiasakan mengerjakan pekerjaan seperti pekerjaan ibunya, membantu ibunya, entah itu di dapur, entah itu laundry gitu ya. Itu memang udah dibiasakan. Jadi itu bukan kalau misalnya suami membantu kita mengerjakan urusan pekerjaan rumah tangga, kalau di mata orang sini ya itu mah yang nggak romantis, itu biasa aja gitu loh teman-teman. Cuma kalau di mata orang kita budaya timur, wow romantis ya, itu suaminya mau bantuin kita di dapur gitu kan, itu maksudnya. Jadi dari sisi lain berbeda. Oke. Kemudian banyak juga yang semasa pacarannya romantis banget, terus setelah menikah biasa aja, itu juga ada. Jadi balik lagi lah, sisi seperti ini juga di Indonesia juga ada ya, di orang bule, maksudnya budaya barat ada juga. Mungkin setelah menikah kan udah tinggal satu rumah, bekerja sepanjang hari dari pagi sampai pulang udah sore, udah capek lah, romantisnya udah nggak ada. Ada juga yang kayak gitu. Kita ambil kesimpulannya apa sih? Budaya barat dan budaya timur jelas berbeda. Kalau dari sisi budaya timur kita melihatnya orang bule, orang barat nih kayak romantis, padahal untuk orang sini biasa aja. Itu yang saya ambil ya. Pengalaman saya menikah sama ini suami orang Amerika. Pernikahan kami udah 14 tahun nih. Jadi tahun ini ntar bakal 15. Lama juga ya. Nah, kalau menurut saya kalau kita melihat dari sisi orang Indonesia, kayaknya suami romantis ya, sering banget hampir tiap hari ngomong honey I love you gitu, did I say that I love you gitu, apa aku udah ngomong belum ya hari ini aku I love you, hampir tiap hari dia bilangnya gitu. Kalau buat kita kan biasa, kayak yang aneh atau kayak gimana, romantis banget atau apa, padahal biasa. Kalau buat di sini mah biasa.
Tapi dibandingkan orang yang lain, laki-laki Amerika yang lain, atau mungkin dari Eropa sana, mungkin suami saya juga termasuknya nggak romantis-romantis amat gitu loh. Biasa itu, mungkin ada yang lebih romantis lagi. Setiap malam minggu bawain bunga gitu kali ada, nggak harus nunggu ulang tahun, nggak harus nunggu Valentine, mungkin ada. Terus kalau suami ketemu sama keluarganya, dia itu paling ilfil gitu kalau hugging gitu ya, kalau berpelukan. Kadang-kadang sampai keluarga jauh, kalau ya keluarga besar suami itu ada di state lain ya, di Vermont ya. Kita tinggal di South Carolina. Kalau kita lagi ngumpul sama keluarga kan, ya namanya orang sini, entah laki, entah perempuan, bapak, ibu, anak, pokoknya usia apapun beda. Ya kita perempuan dengan kakak ipar yang laki-laki, atau apa, kita kalau bertemu kita saling berpelukan gitu, memang budaya. Kalau suami itu udah aku ntar kayaknya kita udah berpelukan, suami saya udah di belakang, ntar saudara-saudaranya ngomong, Dennis, kamu belum meluk aku gitu. Jadi kayak dia tuh kayaknya nggak terlalu kayak orang Amerika yang lain gitu loh. Sampai maminya, ibunya tuh sampai bilang gini, Dennis, ini aku peluk dulu. Jadi kayaknya dia dari kecil memang dia kayaknya orang sok gitu loh. Aku ngomong suka pelukan, kali gitu ya. Itu jadi makanya saya mau ngomong, nggak semua orang bule tuh dikit-dikit berpelukan, enggak juga itu. Kalau suamiku yang masalah itu dia nggak terlalu suka gitu. Ya balik lagi, tergantung orangnya. Jadi bukan semata-mata karena dia bule ya teman-teman. Oke, loh kok jadi panjang. Oke teman-teman, biasa aku nggak mau lebih daripada 10 menit karena ini udah 11 menit. Oke, 12 menit. Jadi kalau kalian ada pertanyaan, ada yang pengen dibahas, silahkan tulis di kolom komen, atau kalian yang buat mau nambahin masukan buat teman-teman lain, masalah kayak gimana nih kalau suami bule kalian tuh kayak gimana, silahkan tulis juga di kolom komen. Gitu dulu ya teman-teman, sampai ketemu lagi, sehat-sehat selalu, God bless you all.